Oke guys, balik lagi di channel aku Mr. Nobody. Hari ini adalah hari dimana perjalanan saya dari kota Pekanbaru ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Setelah lebih dari 2 minggu aku di Pekanbaru, ngevlog beberapa tempat di Pekanbaru. Nah, sekali ini saatnya saya pindah ke Sumatera Barat pula. Tujuan kali ini saya mau ke Payakumbuh. Dari jarak dari Pekanbaru ke Payakumbuh itu lebih kurang berkisar 190 km. Dan kalau dilihat dari Google Map melalui handphone itu bisa ditempuh selama 4 jam lebih. Tapi kalau saya biasanya jarak segitu hanya butuh waktu kurang dari 4 jam saja untuk sampai ke Payakumbuh. Tetapi dikarenakan perjalanan aku kali ini tidak langsung ke Payakumbuh, soalnya ada 2 spot objek wisata yang ingin aku kunjungi, yaitu yang pertama Raja Ampat KW yang beralamat di Ulu Kasok Kampar, Riau, dan yang kedua yaitu saya akan mengunjungi Candi Muara Takus yang beralamat di 13 Koto Kabupaten Kampar, Riau. Objek wisata pertama yang akan aku kunjungi ini atau Raja Ampat KW ini kalau dari kota Pekanbaru itu sejauh lebih kurang 90 km. Lokasinya itu berada di sebelah kiri. Nah, yang membuat aku penasaran, katanya danau yang ada di Raja Ampat KW ini adalah danau buatan, geng, atau danau yang sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Nah, daripada makin penasaran, ikuti terus perjalanan Mr. Nobody ke Raja Ampat KW supaya kita bisa mengetahui hal baru dan mendapatkan pengetahuan terbaru tentang keindahan-keindahan alam yang ada di bumi pertiwi ini. Oke? Gaspol! Oke geng, ini kita udah sampai di pos masuk dari objek wisata Raja Ampat KW-nya. Ini kita lagi bayar tiket untuk masuk ke Raja Ampat KW-nya. Harga tiketnya untuk satu orang itu sebesar Rp10.000, murah ya. Dan uang parkir kalau sepeda motor itu sebesar Rp3.000. Tetapi setelah bayar tiket, kita tidak langsung sampai nih geng di spot Raja Ampat KW-nya. Melainkan kita harus naik lagi ke atas, ke puncak gunung yang ada di depan.
Kalau sepeda motor mungkin masih bisa lah untuk dipaksa naik sampai ke puncak. Tetapi kalau mobil mungkin parkirnya di bawah ini dan akan jalan kaki untuk sampai ke atas. Tapi tenang ya, untuk teman-teman yang malas jalan, ada kok solusinya karena di sini menyediakan menyediakan ojek yang bisa mengantarkan tuan-tuan atau nyonya-nyonya untuk sampai ke puncak. Nih, alhamdulillah kita sudah sampai. Treknya lumayan tinggi. Kalau ingin memaksa kendaraan, saran saya pastikan terlebih dahulu rem kendaraan kalian itu dalam keadaan baik, karena takutnya nanti bisa naik tapi nggak bisa turun. Gimana tuh? Bisa sih turun, tapi takutnya nyungsep kalau remnya nggak bagus ya. Karena posisi jalannya itu sangat terjal. Jadi kalau turun mesti punya rem kendaraan yang baik. Kalau tidak bisa bahaya. Ya itu sih saran dari saya. Kalau teman-teman ngotot maksa kendaraannya silakan, karena itu kan hak kalian, geng. Nah, kalaupun nantinya celaka kan, yang celaka itu kalian bukan aku. Tetapi antara sesama, aku hanya ingin mengingatkan untuk kalian selalu safety, untuk menjaga keselamatan, karena keselamatan itu hal yang utama. Nah, ini dia salah satu spot fotonya. Ini namanya Puncak Ulukaso. Sebenarnya ada 3 jenis tempat atau spot yang ada di Raja Ampat KW ini ya. Yang pertama itu ini, yaitu Puncak Ulukaso. Kemudian ada air terjun dan wisata pulau. Nah, kalau teman-teman yang ingin mengunjungi objek wisata air terjunnya itu mesti berjalan kaki selama kurang lebih 15 menit untuk sampai ke air terjunnya. Dan teruntuk teman-teman yang ingin mengelilingi pulau-pulau kecilnya, pulau-pulau kecil Raja Ampat ini, bisa menyediakan Rp15.000 lagi per orang untuk membayar jasa speedboat yang siap sedia mengantarkan teman-teman berwisata ria di tepian danau dan mengelilingi pulau-pulau kecil yang ada di danau ini. Mantap nggak tuh? Sebenarnya saya kurang setuju ya kalau memakai kata KW untuk tempat seindah ini. Bisa nggak diubah sedikit agar tidak menyerupai tempat lain gitu ya? Karena ini indah bos, keren. Aku sih nggak mau menyebutnya KW ya. Karena kalau menurut aku tempat ini sangat indah. Jadi aku menamakannya apa ya? Raja Ampat Riau ya. Ya, masuk sih. Raja Ampat Riau, mantap. Nah, kita kembali lagi membahas tentang Danau Raja Ampat Riau-nya. Danaunya itu konon katanya sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Oke, geng, gini. Tahukah kalian sebenarnya di danau itu dahulunya ada sebuah perkampungan, namun karena ada proyek raksasa yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, pada tahun 1991 desa yang ada di situ pun terpaksa direlokasikan ke desa tetangganya, yang kemudian desa itu pun ditenggelamkan beserta bukit-bukit kecil yang berada di kawasan desa tersebut.
Nah, mungkin sebenarnya itu bukan danau ya, ini bukan danau dahulunya. Atau bisa jadi danau, tapi tidak sebesar ini, yang kemudian diperbesar atau diperluas supaya bisa menyediakan stok air untuk bisa tetap memutar turbin pada kincir air yang ada di PLTA tersebut gitu. Kalau dahulunya itu mungkin ada mungkin danau, tapi ada pun danau itu nggak sebesar sekarang gitu. Kalau sekarang kelihatan wah besar kali pun danaunya. Ya itu mungkin dilakukan supaya PLTA-nya tetap jalan meskipun dalam keadaan kemarau panjang sekalipun gitu. Gila ya, luar biasa sih. Nah, dan pulau-pulau kecil itu sebenarnya dahulu kala itu puncak-puncak dari perbukitan kecil yang tenggelam, yang ditenggelamkan oleh air, sehingga sekarang dilihat dari atas gini seperti pulau-pulau kecil dan menciptakan pemandangan seperti di Pianemo, Papua. Keren kan jadinya? Mungkin sampai di situ wawasan yang bisa saya bagikan, atau hanya sampai segitu informasi yang saya ketahui dan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mungkin vlog selanjutnya yaitu Candi Muara Takus. Mungkin Candi Muara Takusnya aku bikin di vlog selanjutnya aja ya, karena terlalu panjang kalau digabungkan menjadi satu video. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ya geng, biar